Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah kami selesaikan. Kami melakukan penelitian dengan judul "Ketakutan Mendapatkan Bantuan Psikologis pada Mahasiswa yang Mengalami Stres Belajar". Dengan fenomena takut mendapat bantuan psikologis. Jadi, mengapa kami melakukan penelitian ini? Karena mahasiswa belakangan ini diketahui banyak yang tidak memanfaatkan, bahkan merasa takut untuk datang ke bimbingan konseling kampus ataupun bantuan psikolog profesional di luar kampus. Padahal, mahasiswa sendiri sangat rentan dengan kondisi stres yang diakibatkan oleh tekanan akademik yang ditanggungnya karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi mereka untuk tidak datang kepada bantuan psikologis. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai penelitian kami melakukan telaah pustaka pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan. Pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, Endang Rifani, dan Weni Anggraini dengan judul Survei Hambatan Mahasiswa dalam Mencari Bantuan Psikologis. Kami melakukan telaah pada penelitian ini untuk mengetahui mengenai hambatan mahasiswa dalam mendapatkan bantuan psikologis, dan hasil yang didapatkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam mencari bantuan psikologis. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi dan permasalahan mengenai kepercayaan pada tenaga profesional, serta memberi responden merasa permasalahan yang dihadapi ini masih ringan sehingga membuat mereka tidak memerlukan bantuan profesional. Yang kedua ada penelitian Melissa Falsifah dan Diane Ovita dengan judul Literasi Kesehatan Mental dan Stigma Publik sebagai Preditor Sikap Terhadap Bantuan Psikologis pada Mahasantri. Mahasiswa yang didapatkan pada hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu sikap mahasiswa yang mencari bantuan layanan psikologis masih tergolong netral. Selain itu, dalam mencari penelitian tersebut ditemukan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui fasilitas layanan psikologis di kampus mereka, sehingga dalam penutup pada penelitian tersebut disebutkan bahwa perlu adanya evaluasi kembali terhadap kampanye unit bantuan layanan psikologis di perguruan tinggi. Bahkan responden dalam penelitian tersebut menyatakan lebih memilih menggunakan layanan bantuan psikologis dari luar kampus karena merasa tidak sepenuhnya percaya akan kerahasiaan data mereka terhadap layanan bantuan psikologis di kampus mereka. Yang ketiga, penelitian dari Nurfadilah Anissa dan Bahrul dengan judul Profil Sikap Mencari Bantuan Layanan Psikologis pada Mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan literasi kesehatan mental dan stigma publik secara bersamaan mampu memprediksi secara signifikan sikap terhadap bantuan psikologis pada mahasantri. Sikap terhadap bantuan psikologis pada mahasantri, namun secara parsial ditemukan hanya literasi kesehatan mental yang dapat memprediksi sikap terhadap bantuan psikologis, sedangkan stigma publik tidak berkontribusi. Yang keempat ada penelitian dari Nanda Maya dengan judul Kontribusi Literasi Kesehatan Mental dan Persepsi Stigma Publik Terhadap Sikap Mencari Bantuan Profesional Psikologi, yaitu membahas tentang peningkatan angka penderita gangguan mental di Indonesia terus-menerus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi kesehatan mental secara signifikan berkontribusi terhadap sikap sikap mencari bantuan profesional psikologi, dan persepsi stigma publik terbukti tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap sikap mencari bantuan profesional psikologi. Kemudian yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Afinisa Rashida dengan judul Faktor yang Menjadi Hambatan untuk Mencari Bantuan Psikologis Formal di Kalangan Mahasiswa. Hal ini Hasil yang didapatkan ini dari penelitian ini
memperlihatkan bahwa ada 3 faktor utama yang membuat mahasiswa nggak mau buat nyari tahu bantuan psikologis itu pada penyedia layanan psikologis formal. Itu adalah mahasiswa tidak tahu mana layanan konseling yang baik, mahasiswa memiliki keluarga atau teman yang dapat menolong, terus, dan yang terakhir mahasiswa merasa selama ini masalah masih kurang serius yang mereka hadapi. Kemudian dalam penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif dengan 120 responden, yang mana kualifikasi responden adalah mereka mahasiswa aktif yang mengalami stres belajar dan eh, dan memiliki beban SKS yang tinggi, yaitu lebih dari 20 SKS. Untuk pengukuran objek yang kami teliti, kami menggunakan skala Development Failure Appraisal Inventory atau PFAI dan diadaptasi dengan teori Conroy. Menurut Conroy, teori ini merupakan alat ukur untuk mengukur tingkat fear of failure pada seseorang. Kemudian, skala ini dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner melalui via Google Form yang disebarkan melalui WhatsApp dan Instagram, dan hasil yang kami dapatkan akan dikelola dengan analisis menggunakan deskriptif dan uji independent sample t-test untuk melihat apakah ada perbedaan mean antara dua kelompok laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah melakukan analisis data, hasil yang didapatkan dengan uji statistik deskriptif, yaitu jumlah responden yang valid adalah 120 responden dengan jumlah laki-laki 34 responden dan perempuan 86 responden. Dan mean keseluruhan yang didapatkan adalah 51,80, dan jika dilihat mean laki-laki adalah 51,11 dan mean perempuan adalah 52,07. Dan kemudian ada hasil dari uji independent sample test untuk melihat apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam ketakutannya untuk mendapatkan bantuan psikologis. Dan hasilnya didapatkan nilai probabilitasnya adalah 0,797, dan artinya nilai probabilitasnya yang didapatkan lebih dari 0,05. Jika p-value lebih dari 0,05, itu artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Maka hasil analisis ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan secara signifikan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan tingkat ketakutannya dalam mencari bantuan psikologis. Artinya mereka berdua berada pada taraf yang sama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ketakutan mahasiswa dalam mencari bantuan psikologis. Dan pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa tingkat ketakutan mereka secara keseluruhan dalam mencari bantuan psikologis itu berada pada tingkat yang sedang. Tidak ada perbedaan yang signifikan juga pada laki-laki dan perempuan dalam ketakutannya untuk mencari bantuan psikologis. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa saat ini masyarakat dan mahasiswa semakin sadar dan terbuka terhadap pentingnya edukasi dan literasi mengenai kesehatan mental, dan tidak perlu takut untuk mendapatkan bantuan psikologis apabila membutuhkan. Sehingga mahasiswa saat ini sudah paham mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dan kapan waktu yang tepat untuk mendapatkan bantuan psikologis tanpa takut terhadap faktor-faktor penghambat lainnya. Baik, sekian presentasi hasil penelitian yang kami lakukan. Kami harap hasil penelitian kami bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.